Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu technical meeting cabang lomba TOEFL yang akan disampaikan oleh Kak Alex dan Ibu Stefin Ditya Ningrum Gita Nurani SPD GR. Tapi sebelum itu, apakah dari peserta lomba TOEFL sudah berada di ruangan semua? Boleh raise hand. Oke, baik, terima kasih. Untuk menyingkat waktu kepada Ibu Gita dan Kak Alex, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart students. Apa kabarnya, smart students ya? Semoga semuanya dalam kondisi baik. Perkenalkan, saya adalah Ibu Gita. Di sini saya adalah penanggung jawab dari lomba TOEFL dan saya didampingi oleh Mas Alex yang nantinya akan menyampaikan tentang technical meeting tentang cabang lomba TOEFL. Ya, oke Mas Alex, mungkin bisa dimulai saja. Silakan Mas Alex. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknis umum, detail pelaksanaan dan juga rundown untuk lomba TOEFL pada tanggal 22 November dan juga 24 November 2021. Baik, bisa kita mulai dari teknis umum ya. Untuk yang pertama, babak penyisihan dan juga babak final akan dilakukan pengawasan secara langsung melalui Zoom meeting secara on-cam. Dan juga yang kedua, peserta wajib hadir di ruang Zoom meeting 15 menit sebelum lomba dimulai. Untuk nomor 3, peserta menggunakan seragam identitas sekolah mulai dari awal lomba hingga akhir lomba berakhir. Nomor 4, peserta mengerjakan TOEFL secara individu tanpa bantuan siapapun dan juga tanpa bantuan alat apapun. Yang kelima, peserta diperbolehkan mengerjakan soal TOEFL setelah diberikan akses oleh panitia. Yang keenam, peserta dilarang berbuat curang. Apabila diketahui bahwa peserta melakukan kecurangan, maka akan kami berikan peringatan, yaitu berupa pengurangan poin. Dan apabila peserta mengulangi kecurangan tersebut, maka akan secara otomatis kami diskualifikasikan dari lomba. Dan yang nomor 7, bagi 10 peserta yang memperoleh nilai tertinggi, maka akan lanjut untuk mengikuti babak final. Dan juga saya akan memberitahukan kepada peserta bagaimana posisi kamera yang akan digunakan untuk Zoom meeting pada besok tanggal 22 dan juga tanggal 24 November 2021. Berikut adalah contoh posisi yang sesuai dengan petunjuk. Kalian menunjukkan bagian layar yang digunakan untuk pengerjaan soal dan juga wajah kalian. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana posisi kamera yang tidak sesuai dengan petunjuk. Yang pertama yaitu gelap, wajah tidak tampak. Yang kedua, laptop tidak tampak dan juga terlihat mencatat. Yang ketiga, gawai terlalu jauh dari layar laptop dan juga wajah kalian. Yang keempat, wajah tidak nampak. Yang kelima, gelap, wajah tidak nampak dan juga merokok. Yang keenam, ada orang lain selain peserta. Jadi, besok kalian jangan sampai terlihat di kamera didampingi oleh orang lain apapun dan juga tidak boleh didampingi oleh orang lain ketika mengerjakan soal ya. Yang ketujuh, kurang sopan, jauh, laptop tidak nampak. Yang ke-8, wajah dan laptop tidak nampak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang detail pelaksanaan untuk lomba besok. Yang pertama, jenis TOEFL yang dilaksanakan adalah TOEFL ITP yang terdiri dari listening, structure, and written expression, dan juga reading.
Waktu pelaksanaan untuk mengerjakan soal adalah selama 115 menit dan semua soal disajikan dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 140 soal. Skor terendah yaitu 310 dan tertinggi 677 apabila peserta dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar. Yang kelima, pembuat soal dan juri adalah tim dosen bahasa Inggris dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan yang keenam, pengumuman untuk peserta yang lolos ke babak final akan diberitahukan pada hari yang sama dengan babak penyisihan, jadi dengan waktu yang menyesuaikan. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat lagi. Yang kedelapan, apabila ada peserta dengan jumlah nilai yang sama, maka akan diambil peserta yang memiliki skor tertinggi pada bagian listening. Apabila pada bagian listening memiliki jumlah dari nilai yang sama juga, maka kami akan mengambil nilai dari peserta yang memiliki skor tertinggi pada bagian structure and written expression. Namun, apabila ketiga nilainya sama, maka akan ada penjurian tersendiri. Dan untuk informasi penjuriannya akan menyusul ya kawan-kawan. Detail pelaksanaan. Listening berjumlah 50 soal dengan durasi waktu 35 menit dengan jumlah skor 31 sampai 68. Structure and written expression dengan jumlah 40 soal, waktu pengerjaan 25 menit dengan skor 31 sampai 68. Reading dengan jumlah soal 50 soal dan dengan waktu 55 menit dengan jumlah skor 31 sampai 67. Dan total untuk semua soalnya adalah 140 dan juga untuk waktu pengerjaannya 115 menit dengan jumlah skor 310 sampai 677. Kita lanjut untuk rundown penyisihan yaitu pada tanggal 22 November 2021. Pukul 8.30 panitia akan men-share link room Zoom meeting yang akan kalian gunakan untuk on cam pada tanggal 22-nya. Pukul 8.45 peserta wajib sudah hadir di dalam room Zoom meetingnya. Pukul 8.55 panitia akan membagikan link soal yang kalian gunakan untuk mengerjakan soal TOEFL pada tanggal 22 besok. Pukul 9 sampai dengan 10.55 peserta mengerjakan soal TOEFL. Pengumuman top 10 akan diumumkan oleh panitia di hari yang sama dengan babak penyisihan. Lanjut ke rundown babak final 24 November 2021. Untuk rundown babak final 24 November 2021 itu mirip dengan rundown babak penyisihan, hanya saja dibedakan untuk yang nomor 5 yaitu pukul 11 yaitu penutupan. Pengumuman juara 1, 2, dan 3 akan kami informasikan secara resmi melalui WA Group dan juga melalui media sosial sekolah. Apabila ada informasi yang ada perubahan ataupun informasi lanjutan akan kami sampaikan melalui WA Group NS2C TOEFL 2021 ya peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi demikian ya pemaparan untuk teknis umum maupun detail pelaksanaan dari jenis soal maupun durasi serta untuk rundown acara baik itu saat babak penyisihan di tanggal 22 dan juga saat babak final di tanggal 24 November 2021. Saya garis bawahi lagi bahwa TOEFL kita yang kami laksanakan adalah ITP ya Mas Alex ya, iya. Di mana di situ untuk skor maksimalnya adalah 677 apabila jawaban benar semuanya. Dan di mana di dalam ITP itu untuk bagiannya ada listening, kemudian ada structure and written expression, dan yang terakhir adalah reading. Dan kebetulan seperti mapel yang lain bahwa kami mengajak ataupun kami bekerja sama dengan pihak universitas, yaitu di sini adalah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, di mana supaya nanti kualitas dari soalnya itu sesuai dengan standar TOEFL ITP seperti itu. Kemudian untuk platformnya nanti kami akan menggunakan e-learning yang ada di sekolah kami, sehingga nanti untuk linknya insya Allah seperti yang tadi Mas Alex sampaikan bahwa
untuk pembagian linknya akan disampaikan ketika nanti sudah masuk ke dalam Zoom meeting ya. Jadi diharapkan seperti di awal di dalam juknis sudah disampaikan bahwa pukul 15 menit sebelum pelaksanaan lomba diwajibkan peserta sudah masuk ke dalam room meeting karena nanti di sana juga ada presensi dan juga mungkin ada beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan lomba. Seperti itu ya Mas Alex ya? Iya. Ya. Oke, mungkin itu dari kami. Barangkali ada pertanyaan dari Smart Students di sini, barangkali ada yang tidak jelas. Oh ya, satu lagi, nanti untuk informasi yang tadi dijelaskan oleh Mas Alex, insya Allah akan langsung di-sharekan di WA Group. Sehingga mungkin apabila tadi dalam penyampaian atau belum sempat mencatat, insya Allah kalian bisa membaca lagi, bisa meneliti lagi yang ada di dalam PowerPoint tadi, gitu ya. Nah, sekarang adalah termin tanya jawab. Silahkan barangkali ada dari Smart Student di sini yang kurang paham atau mungkin ingin menanyakan, kami persilahkan. Ya. Oke ya, terima kasih. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Mas Jordan Angkawijaya. Permisi Kak, izin bertanya. Untuk teknis listening dalam TOEFL itu gimana ya Kak? Apakah akan share audio melalui Meet ini atau gimana ya? Terima kasih ya. Oke, saya jawab ya. Jadi insya Allah untuk e-learning yang kami gunakan itu sudah support audio. Jadi nanti peserta akan diberikan user dan juga password untuk masuk ke dalam LMS ataupun e-learning yang di dalamnya sudah ada topik-topiknya. Jadi nanti akan ada 3 topik pembahasan. Jadi yang pertama ada listening, kemudian berikutnya ada structure dan juga written, dan terakhir adalah reading. Jadi nanti ada 3 topik, dan masing-masing topik itu sudah ada waktunya berjalan mundur. Jadi insya Allah peserta tidak akan sulit untuk tidak akan terganggu ketika misalnya mau mendengarkan audio melalui LMS tersebut gitu. Dan ini tidak, karena ini adalah online sehingga insya Allah tidak akan antara peserta satu dengan yang lain itu tidak akan terganggu karena diaksesnya sendiri-sendiri seperti itu. Ya, apakah sudah cukup jelas Mas Jordan ya? Ya, jadi pokoknya dari pihak sekolah, ya oke ya, terima kasih sudah cukup jelas ya. Jadi insya Allah tidak perlu khawatir untuk listeningnya, kami untuk platformnya sudah support listening sehingga tidak menggunakan listeningnya tidak menggunakan saat di Zoom meeting itu tidak, tetapi sudah langsung ada di dalam platform ataupun e-learning tersebut gitu. Ya, terima kasih Mas Jordan. Berikutnya mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya, yang berikutnya dari Dwi Arfian dari SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan. Ya, mohon maaf izin bertanya, apabila nanti terdapat kendala baik sistem atau lainnya, dari mana kami dapat mengajukan pengaduan? Terima kasih. Ya, kebetulan di dalam juknis pun sudah disampaikan. Di dalam juknis disampaikan bahwa apabila nanti ada kendala secara teknis saat pelaksanaan sudah ada narah hubungnya, ada Mas Alex dan juga ada Mbak Sheryl. Ada Sheryl ya, sudah ada nomor HP-nya juga yang bisa dihubungi, atau mungkin ketika misalnya ada kesulitan bisa lewat WA Group bisa disampaikan juga bisa apabila ada kendala teknis gitu ya, sehingga nanti dari tim IT ada divisi IT insya Allah akan bisa menindaklanjuti bagaimana untuk mencarikan solusinya seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari Mbak Anevia. Jadi ini apakah harus memiliki 2 perangkat, misal laptop untuk Zoom dan HP untuk mengerjakan link tesnya? Ya, karena ini posisinya kita adalah live Zoom ya, jadi ada pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Dewan Juri dan juga panitia. Maka seperti yang tadi disampaikan di dalam juknis tadi ya, ada gawai
dalam mengerjakan mau menggunakan laptop itu lebih bagus karena posisinya jadi dari pengawas bisa melihat apakah si peserta itu membukanya hanya membuka laman pelaksanaan tes saja atau mungkin membuka halaman yang lain, itu kan bisa terlihat jelas. Ini maksud kami adalah supaya nanti mengurangi ataupun menghindari adanya tindak kecurangan, sehingga perlu adanya 2 gawai. Yang satu itu untuk Zoom-nya, yang satu gawai adalah untuk mengerjakan TOEFL-nya. Seperti itu ya, Mbak. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah dari Mas Tegar Pratama. Kalau yang tidak punya laptop bagaimana? Oh ya, kalau seandainya tidak punya laptop, mungkin kalau seandainya di sekolah itu memungkinkan, mungkin bisa minta bantuan. Insya Allah kan kalau di sekolahan itu ada lab komputer ya. Mungkin kalau seandainya dari pihak sekolah itu bisa memfasilitasi untuk pelaksanaan tes ini, maka lomba ini, maka kalian bisa bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memfasilitasi pelaksanaan lomba tersebut gitu. Tetapi apabila terpaksanya mungkin dari pihak sekolah tidak mensupport ataupun tidak mendukung, maka mungkin bisa dengan 2 HP, nggak apa-apa. Misalnya dengan 2 HP, tetapi sangat ibaratnya apa ya, untuk fokus ke layar HP-nya itu harus benar-benar terlihat, karena memang diharapkan di sini adalah kami sangat-sangat mengharapkan tidak ada tindak kecurangan seperti itu gitu ya. Jadi mungkin bisa disampaikan dulu pertama kepada pihak sekolah untuk memfasilitasi barang 1 komputer gitu kan, insya Allah bisa ya, karena kalau sekolah insya Allah apalagi tingkat SMA pasti ada komputer, ada lab komputer, mungkin bisa memfasilitasi untuk pelaksanaan lomba ini. Apalagi ini kan lombanya berskala nasional gitu ya, jadi insya Allah pasti dari pihak sekolah akan mensupport penuh seperti itu ya. Kemudian berikutnya dari Mbak Rizky Yawati dari SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan juga, e-learning-nya perlu diinstal dulu atau tinggal klik saja? Nggak perlu install ya, jadi insya Allah nanti kalian tinggal klik aja, nanti kita share link, tinggal klik saja, tinggal masukin user sama password-nya, udah ngerjain gitu aja. Gitu ya. Jadi simple, nggak usah install gitu. Kemudian alhamdulillah ini banyak sekali yang bertanya ya. Berikutnya, Kak, kalau pakai laptop untuk mengerjakan dan join Zoom di laptop yang sama juga bisa nggak ya? Nanti kalau misalnya menggunakan join Zoom-nya menggunakan laptop yang sama, nanti pengawasan untuk yang di layar laptopnya nggak kelihatan gitu. Jadi kan kalau pakai Zoom-nya kan otomatis kameranya hanya menghadap ke kamu saja. Untuk yang kamera Zoom di laptop kan otomatis hanya menghadap ke peserta saja. Sementara yang kami harapkan di sini adalah yang terlihat bukan hanya wajah saja, tetapi juga layar PC-nya, layar laptopnya atau layar gawainya yang saat sedang mengerjakan soal tesnya seperti itu. Gitu. Oke, itu kira-kira apakah sudah cukup jelas atau mungkin oh ya itu ada yang mau bertanya secara langsung mungkin ya? Ya, mohon maaf saya izin bertanya nggih. Secara langsung saja karena ini mungkin kalau ditulis agak panjang. Ini Ibu karena memang peserta dari sekolah kami itu sangat banyak. Untuk TOEFL sih memang 2, untuk matematika juga 2, biologi itu ada 3. Untuk geografi itu ada 5. Nah, apakah nanti masing-masing itu harus ada pengawasan 1 Zoom gitu? Kalau harapan kami itu nanti mungkin tiap mapel itu nanti ada 1 pengawasan Zoom itu ya, alhamdulillah ya nanti mungkin bisa diusahakan. Tetapi kalau 1 peserta 1 Zoom dengan 2 PC kan otomatis dengan 1 laptop atau komputer dan perangkat lain untuk Zoom. Nah, ini mohon kebijaksanaannya ya. Oh iya. Oke, jadi berarti dalam satu sekolah itu mengikutkan banyak peserta gitu ya. Kebetulan di sini kalau untuk TOEFL itu pelaksanaannya di tanggal 22 itu untuk yang menggunakan Zoom hanya cabang lomba TOEFL saja. Mungkin untuk nanti yang cabang lomba matematika, biologi dan juga geografi juga insya Allah
pelaksanaannya juga sama, yaitu dengan ada pengawasan melalui Zoom. Mungkin nanti ada kebijakan dari PJ masing-masing cabang lomba yang mungkin detailnya nanti bisa disamakan, disampaikan oleh penanggung jawabnya. Tetapi memang karena posisinya itu, kalau seandainya memungkinkan, misalnya di dalam satu sekolah itu ada yang matematika, kemudian geografi, dan juga untuk biologi, misalnya nanti pelaksanaannya jamnya bersamaan, ya yang penting ketika misalnya ada pengawasan melalui gawai dan juga melalui layar laptop itu memungkinkan bisa menangkap semua peserta, tidak apa-apa Ibu. Tetapi apabila seandainya itu kok terkesan ngeblur atau bagaimana, nanti karena posisinya di sini dewan jurinya itu juga kami dari pihak luar, kami bekerja sama dengan universitas, sehingga kami memang benar-benar menjaga untuk keakuratan gitu, ataupun jangan sampai, ya kami percaya insya Allah tidak berbuat curang, tetapi untuk menghindari adanya protes lah, itu kok ini tok, seperti itu. Jadi kalau bisa untuk satu peserta itu ada satu gawai dan juga satu laptop, seperti KSN untuk kompetensi sains nasional itu juga seperti itu. Jadi diharapkan kalau bisa, kalau memungkinkan itu seperti itu Ibu. Kemudian jadi nanti untuk yang cabang lomba yang lain, untuk detail pelaksanaan nanti akan disampaikan oleh masing-masing PJ, mungkin apakah pelaksanaannya jamnya itu bareng atau tidak. Semoga kalau tidak, seandainya tidak bersama-sama kan, taruhlah matematika pukul 8, nanti untuk geografi misalnya pukul 10 dan seterusnya, mungkin nanti bisa kami sesuaikan apabila terjadi kendala seperti itu. Ya, terima kasih. Nanti untuk jadwalnya itu memang bareng atau dalam tanggal 22 dan 24 itu, atau memang berbeda ya? Kalau untuk yang TOEFL, itu memang untuk pelaksanaan babak penyisian seperti yang ada di Juknis itu tanggal 22. Jadi 22 itu lombanya adalah TOEFL, kemudian speech, kemudian cerita pendek sama cover lagu. Kemudian untuk babak final itu di tanggal 24 khusus untuk speech dan juga untuk TOEFL. Kalau untuk pelaksanaan yang OS matematika, kemudian biologi dan geografi itu di tanggal 23-nya. Seperti itu. Alhamdulillah, berarti nggak barengan kayak gitu. Boten, J. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin sudah cukup jelas? Ya, karena ini juga waktunya sudah habis, insya Allah habis ini sama Kak Alex akan PDF yang tadi sudah disampaikan akan di-sharekan langsung di WA Group. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Kemudian semangat berjuang, selamat berkompetisi, semoga hasilnya maksimal. Kami akhiri, di sini saya Bu Gita dan saya Kak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.